Shalom saudara sekalian, selamat datang di YouTube PIC. Kami percaya bahwa setiap khotbah yang ada pasti memberkati saudara sekalian. Dan saya percaya khotbah yang akan saudara dengar sekarang ini akan berguna untuk menumbuhkan iman dan membuat kita menjadi serupa dan segambar seperti Kristus. Saya mengajak saudara yang diberkati untuk bisa subscribe, klik tombol lonceng, dan bagikan video ini untuk jadi berkat bagi sesama. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu, pada hari ini saya ingin bicara mengenai Zadok. Saudara, saya ingin bicara mengenai Imam Zadok. Ada banyak hal yang bisa kita bicara mengenai Zadok, saudara. Kita bicara mengenai Abiatar, contemporary prophet, saudara, imam yang menjadi teman sejawat daripada Zadok. Ada mungkin satu khotbah nggak cukup untuk cover Zadok. Tapi waktu saya membaca ini, saya merenungkan ini, saudara. Saya kemarin malam saya bicara sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya berjumpa dengan Tuhan lewat kebenaran firman. Dan saya berdoa, Bapak Ibu, Om Tante, kita buka hati kita lebar-lebar. Saya percaya dari firman ini Tuhan mau bicara bagi Bapak Ibu dan saya. Saya mau mulai. Siapa Zadok, saudara? Siapa Zadok? Zadok adalah imam yang setia kepada Daud, saudara. Dia itu disebut, saudara, sebagai salah satu pengikutnya Daud. Dan dia imam, saudara. Ya. Kalau dari keturunan Harun, saudara, ya, dia dari keturunan Eleazar, saudara. Ya, Harun punya 4 anak, saudara. 2 pertama mati, saudara. Ya, kenapa? Karena mereka menaruh api asing, Bapak Ibu. Sehingga sisa 2 anak yang terakhir. Nah, dari 2 keturunan inilah satu lahir Zadok, satu lagi melahirkan keturunan Imam Eli. Yang Tuhan hancurkan sendiri juga. Karena anak-anak Imam Eli berlaku tidak pantas, Hofni dan Pinehas. Sehingga dari 4 anak Harun, hanya 1 keturunan yang Tuhan pelihara bahkan sampai perjanjian baru, saudara. Ya. Saudara, saat ini dalam konteks 2 Samuel 15, Bapak Ibu, ya, itu mereka lagi keluar, Daud lagi kabur, saudara. Ya. Karena Absalom lagi meninggikan diri sebagai raja, saudara. Dan Daud gak mau berantem sama anaknya sendiri, Absalom, saudara. Sehingga Daud kabur, Bapak Ibu. Ya. Di situ imam-imam termasuk Zadok dan Abiatar mengikut Daud. Mereka membawa tabut Allah, saudara. Ya, mereka menyeberang. Tapi Daud bilang sama Zadok, bawa tabut itu kembali ke dalam kota Yerusalem. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka Ia akan mengizinkan aku kembali sehingga aku melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Di sini kita ngelihat Daud bukan tipe yang mau cari problem, cari masalah sama anak kandungnya, Bapak Ibu. Dia keluar, ya sepintas ya semua imam dan tentara, semua pasukan panglima mau ikut Daud. Tapi Daud wise. Dia bilang sama Zadok sama Abiatar, kamu balik. Dia bilang sama sahabatnya Husai, kamu diam di situ. Kamu jadi mata-mata. Laporkan apa yang Absalom lakukan, apa yang dia lakukan, kamu laporkan sama saya. Tapi kamu diam di sana. Dia bilang sama Zadok, kamu jadi imam di sana. Lalu Zadok dan Abiatar membawa tabut Allah itu kembali dan tinggallah mereka di sana. Saudara, kita tahu ceritanya Absalom gak jadi raja, Bapak Ibu ya. Kita tahu ceritanya dia gugur, saudara, dia mati, saudara, ya. Di akhir kehidupan Daud, Daud sudah sangat tua. Anak berikutnya setelah Absalom, Salomo, Bapak Ibu ya, anak raja berikutnya, saudara, Adonia meninggikan diri mau jadi raja. Itu ada ketidakstabilan politik. Raja sudah sangat tua, artinya begini, kondisi lagi gak stabil. Orang bertanya-tanya, siapa raja berikutnya? Karena anak-anak raja, Bapak Ibu ingat ini zaman dulu Bapak Ibu ya.
memperebutkan tahta tuh bunuh-bunuhan Bapak Ibu. Ini bukan zaman sekarang nih. Ini zaman dulu memperebutkan tahta tuh berdarah-darah Bapak Ibu. Dan di akhir 1 Raja-Raja pasal 1, Adonia anak Hagit, saudara, anak raja, dia meninggikan diri dan berkata, aku ini mau jadi raja. Padahal bapaknya sendiri Daud masih ada. Tapi sudah sangat lemah, sudah sangat tua. Saudara, tapi dia berkata, aku mau jadi raja. Tapi, nah ini ada namanya lagi. Tapi Imam Zadok dan Benanya bin Yoyada dan Nabi Nathan dan Simei dan Rei dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. Waktu itu tuh penarikan kepentingan Bapak Ibu. Siapa ikut siapa? Saudara, Adonia mulai bersekongkol. Kamu ikut saya ya. Bapak saya Daud udah tua. Udah pasti dia, yang ikut dia pasti mati. Nggak akan terjadi kestabilan politik. Kamu ikut saya aja. Tapi Zadok sama yang lain nggak mau ikut Adonia. Mereka lebih memilih untuk ikut Daud Bapak Ibu. Singkat cerita saudara, Nabi Nathan bilang sama Batsheba, kamu sebagai ratu mesti ngomong sama raja. Karena raja telah bersumpah, bukankah Salomo anakmu akan menjadi raja? Batsheba memberanikan diri ngomong sama raja. Aduh raja, di sana Adonia sudah meninggikan diri. Bukankah engkau telah bersumpah? Nah, sumpahnya nggak dicatat di mana, Bapak Ibu. Saya cari-cari nggak ada di Alkitab. Ya cuman ada ketika Batsheba mengingatkan Daud. Bukankah raja telah bersumpah bahwa Salomo akan menjadi raja menggantikan engkau? Daud ingat sumpahnya. Betul. Oke, kalau begitu dia atur segala macam saudara. Jadi ini peristiwa Adonia sudah mengangkat diri sendiri menjadi raja. Bahkan Abiatar ngikut Adonia. Abiatar tuh juga imamnya Daud Bapak Ibu. Ini bukan orang sembarangan ini. Saudara, dulu ada 2 imam, Zadok dan Abiatar. Tapi Abiatar di akhir hidup membelok. Dia ngikut Adonia. Saudara, tapi Zadok tetap. Lalu Daud bilang sama Zadok, Zadok kamu urapi Salomo anak saya jadi raja. Dan betul saudara, Zadok membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah. Lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, hidup Raja Salomo. Bapak Ibu, nggak banyak hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Zadok. Maksudnya namanya nggak terlalu banyak muncul. Tapi dia ada dalam beberapa transisi penting. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Zadok? Tahukah saudara bahwa Allah mencari generasi yang setia pada perintahnya? Allah mencari generasi yang mau setia pada perintahnya. Sekalipun saudara di tengah-tengah ketidakstabilan ekonomi politik saudara. Kita diminta untuk tetap berintegritas. Nanti saya share lebih lanjut. Tapi yang bikin saya menangis saat membuat khotbah ini saudara, adalah tindakan Zadok. Itu mempengaruhi generasi demi generasi ke depan. Karena tindakan Zadok, dia memilih pemerintahan Raja Daud. Dia memilih untuk stay sama Raja Daud. Dia gak terpengaruh bahwa saat itu Adonia secara natural memang harusnya menjadi raja saudara ya. Dia harusnya menjadi pemimpin menggantikan Daud. Tapi enggak, karena janji Tuhan turun ke Salomo. Nah dia lebih melihat itu. Dia enggak mencari kesempatan dalam kesempitan, dia enggak. Bapak Ibu. Ya. Dan karena perbuatan Zadok, Bapak Ibu, sampai perjanjian baru, garis keimaman Tuhan tetapkan itu lahir dari Zadok. Tindakan Bapak Ibu sekarang, keputusan yang Bapak Ibu pilih menentukan generasi ke depan anak-anak cucumu hidup seperti apa. Saya percaya sekali akan adanya berkat lintas generasi. Saya percaya sekali. Nah kita temukan Bapak Ibu dalam kitab Yehezkiel pasal 44. Saudara, Yehezkiel itu bernubuat di zaman Israel sudah di Babilonia. Jadi dari zamannya satu raja-raja sampai orang Israel sudah dibuang ke Babilonia kurang lebih 300-400 tahun. Kurang lebih. So can you imagine perbuatan Zadok memiliki pengaruh kepada generasi
400 tahun setelah dia meninggal. Nah itu, saudara, 400 tahun setelah dia meninggal. Dan ketika Yehezkiel dalam pasal 44, dia melihat bait suci yang baru. Kalau kita tafsirnya ini bisa sebagai nanti dalam kerajaan kekekalan, dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu, kerajaan 1000 tahun. Ternyata Tuhan memperhitungkan integritas dan kesetiaan Zadok. Jadi ketika Yehezkiel melihat penglihatan ini, Tuhan gak ngelihat imam yang lain. Dia gak sebut Abiatar, dia sebutnya Zadok. Dikatakan mengenai imam-imam orang Lewi dari keturunan Zadok, yang menjalankan tugas di tempat kudusku waktu orang Israel sesat daripadaku. Tuhan perhatikan keputusan hidup kita. Apakah kita mau kompromi sama sekitar? Apakah kita mau ikut-ikutan dunia? Apakah kita mau hidupnya sama-sama bobrok dengan dunia? Atau kita memilih untuk berkata no to the world and yes to the word of God? God sees that. Dan Tuhan memberikan upah kepada orang-orang yang setia. Dia melihat orang-orang ini sesat, tapi anak-anaknya Zadok, keturunannya Zadok, mereka enggak sesat. Kata Tuhan, merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku. Saudara catat berapa banyak kataku di situ. It's personal. Mereka akan mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Mereka yang akan masuk ke dalam tempat kudusku, yang akan melayani di mejaku, dan akan menjalankan tugasnya terhadap aku. That's very personal. Saya tulis kompromi akan mendiskualifikasi saudara. Tapi kesetiaan dan integritas membawa promosi. Ini berlaku untuk di dunia marketplace maupun dalam pelayanan. Saudara. Kita tidak sedang scoring brownie points dengan pemimpin kita. Apa itu ya scoring brownie points? Kita tidak sedang berusaha ambil muka pemimpin. Karena kita tahu yang mengangkat kita sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Yang mempromosikan dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Dan dalam zamannya Zadok saudara, dia melihat teman-teman sebayanya, keturunannya, mereka kompromi saudara, mereka kompromi. Kalau saudara melihat kisah 1 Raja-Raja, kisah 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, berkali-kali saudara. Itu imam-imam itu mereka menyembah berhala. Mereka membawa patung-patung persembahan berhala di hadapan Tuhan dalam bait suci. Saudara gak malu-malu. Raja Manaseh membawa patung Dagon di tengah-tengah. Salomo menyembah saudara kepada dewa-dewa yang dibawa oleh istri-istrinya. Saudara, sejak Salomo sampai berikutnya hancur semua. Israel sama Yehuda saudara, hancur saudara. Dan ternyata Tuhan perhatikan. Di tengah-tengah kehancuran, orang udah mulai kompromi, udahlah. Kita main mimbar ini, WL singer pemusik, nge-vape juga gak apa-apa, ngerokok juga gak apa-apa, ngomong kotor juga gak ada masalah. Tuhan gak tahu. Kita yang penting main aja di depan mimbar. Saya mau katakan hati-hati saudara. Kita yang melayani di gereja, saudara yang kerja di marketplace, saudara pikir Tuhan gak pedulikah dengan keputusan saudara berintegritas? Tuhan peduli. Karena tidak semua yang jahat itu Tuhan akan hancurkan dengan segera. Tuhan izinkan. Tuhan biarkan. Itu ngeri Bapak Ibu. Seolah-olah kita melakukan sesuatu kita pikir kita dikenan Tuhan. Tapi enggak, Tuhan sengajain aja. Biar satu saat kamu akan mentok. Saudara, saya tulis begini. Allah memberkati integritas dan kesetiaan. Setidaknya dari kehidupan Zadok kita melihat orang-orang yang setia. Tuhan tuh ngelihat Zadok tuh sebetulnya bapaknya Zadok, saudara, nenek moyang begitu ya. Tapi yang dapat berkat tuh anak-anaknya. Saudara. Dia ngelihat Zadok itu dapat dipercaya. Saudara. Amsal berkata orang yang dapat dipercaya yang mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Hari-hari ini kepercayaan itu adalah hal yang susah Bapak Ibu. Kepercayaan adalah hal yang susah. Arti kata Zadok dari kata Ibrani Sadak, artinya righteous. Dia adalah orang benar. Dalam pekerjaan dan bisnis Bapak Ibu, tahu gak bedanya keputusan dari Tuhan sama dari manusia apa? Saudara mulai
bergantung pada manusia. Saudara, tindakan pertama consult dengan manusia, tidak consult dengan Tuhan, itu kedagingan mulai masuk. Kita lebih percaya konsultan manusia dibanding konsultan Tuhan. Saya nggak bilang konsultan nggak boleh, tapi pertama-tama mesti Tuhan dulu Bapak Ibu. Lihat dalam kitab Nehemia, siapa yang ditaruh sebagai wali kota, sebagai gubernur? Nehemia berkata, aku serahkan kepada Hanani dan kepada Hananya. Kenapa? Karena ini orang yang dapat dipercaya dan dia takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Dia takut akan Allah. Saudara, hari ini kita nggak memilih orang yang takut akan Allah untuk menempati posisi. Mungkin karena dekat aja sama pemimpin. Udahlah lu jadi pemimpin dah. Lu jadi koordinator dah. Lu jadi bos, jadi direktur. Kita nggak memilih, pemilihan kriteria kita bukan lagi kepada takut akan Allah dan dapat dipercaya. Lebih kepada apa yang dia lakukan, kontribusinya apa. Saya berdoa itu jauh daripada kita Bapak Ibu. Berbicara mengenai faithfulness, kesetiaan. Kenapa Tuhan tuh pilih Zadok? Karena he does the job. Dia melakukan tugas Bapak Ibu. Dia melakukan tugas sekalipun gak ada yang ngeliat. Bapak Ibu itu di zaman Manaseh sampai raja-raja berikutnya itu tuh semua tuh bobrok semua, moralnya hancur, sesat saudara. Sampai imam-imam yang benar itu harus kabur. Baru di zaman Yosia ada reformasi kerohanian. Di zaman Yosia dia mereformasi semua patung-patung berhala, tugu-tugu, bukit-bukit pengorbanan semua dihancurin sama Yosia. Imam-imam yang masih murni, yang udah kabur ke pinggir-pinggir kota, Yosia balikin lagi ke Yerusalem untuk melakukan sebuah ritual yang benar dan kudus di hadapan Tuhan. Saudara. Jadi hari ini Bapak Ibu dan saya, kita mesti merenung. Apakah saya itu pengejarannya itu hanya sebatas melayani Tuhan dalam apapun konteks kita ya? Kan melayani gak cuma di gereja ya. Apakah saya ini puas pengejaran saya? Atau saya sebetulnya itu sudah tanda kutip dibiarkan Tuhan? Ya udah lu maju-maju sendirilah. Jalan-jalan sendirilah. Kita pikir dengan kita sibuk melayani, kita dianggap produktif, diundang gereja sana sini, kita senang banget, saudara ya. Kita kerja, kita produktif, saudara ya. Dengan penambahan bisnis, unit bisnis baru, ini itu, kita pikir Tuhan berkenan kepada kita. Tapi Bapak Ibu, nah ini buat nanti khotbah berikutnya ya. Sadarkah Bapak Ibu kadang-kadang kalau kita maksa, Tuhan bisa izinkan kita mendapatkan apa yang kita mau loh. Tapi sesungguhnya Tuhan gak berkenan. Gak mau. Saudara. Sangat sulit menurut saya, butuh kepekaan, butuh penundukan di hadapan Tuhan untuk bertanya, Tuhan ini betul-betul dari Tuhan apa emang Tuhan sengaja jawab doa saya supaya saya itu bisa bertobat. Kenapa saya ngomong begini saudara? Tadi kan saudara lihat ya, Zadok itu melayani Tuhan ya, kepada Tuhan, kepadaku. Saudara lihat deh counterpartsnya. Imam-imam Lewi di luar Bani Zadok. Next. Saudara perhatikan, ini ayat nancep banget Bapak Ibu. Tuhan ngomong begini, karena mereka melayani bangsa itu di hadapan berhala-berhala mereka. Ini imam loh. Mereka melayani bangsa itu dengan berhala-berhala mereka. Dan mereka bagi kaum Israel telah menjadi batu sandungan. Aku bersumpah mengenai mereka, ini imam, bahwa mereka akan menanggung hukumannya sendiri. Bedakan dengan Bani Zadok. Mereka tidak akan mendekati aku untuk melaksanakan tugas imam di hadapanku. Mereka tidak akan mendekati segala barang-barangku yang kudus atau persembahan-persembahan maha kudus. Mereka akan menanggung nodanya yang timbul karena perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Tapi perhatikan, tetapi aku menetapkan mereka untuk melayani di bait suci. Masih dikasih pelayanan, masih bertugas. Bukannya enggak. Aku menetapkan mereka melakukan segala pelayanan yang berhubungan dengan itu dan melakukan segala sesuatu yang perlu di situ. Tapi tidak dekat aku. Kita bersuka cita doa kita dijawab, tapi kata Tuhan itu bukan hatiku nak.
Karena kamu ngotot saya kasih. Aduh, saudara. Apa kesamaan, beda dan kesamaan antara Zadok sama imam-imam ini? Beda, ini samaannya apa bedanya saudara? Bani Zadok sama para imam itu sama-sama melayani dalam bait suci. Tapi proximity, kedekatan dengan Tuhan berbeda. Setuju gak? Beda kedekatannya. Sama-sama dalam rumah, tapi kedekatan dengan Tuhan beda. Hari-hari ini banyak orang dalam rumah, tapi kedekatan dengan Tuhan beda-beda. Dan mereka gak peduli. Yang penting saya masih melayani. Yang penting saya masih diberkatin. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal hati Tuhan, mungkin Tuhan juga ngelus-ngelus dada. Anakku, anakku. Aku maunya kamu itu dekat sama aku sebetulnya. Cuman kamu kok puas ya di pelataran. Kamu kok gak mau masuk ke dalam lebih lagi. Ini patut kita renungkan, saudara. Patut kita renungkan. Jangan sampai kita kelihatan sibuk di hadapan Tuhan. Tapi dia berkata kepada kita, Marta, Marta, kamu sibuk dan menyusahkan diri dengan banyak hal. But one thing is needed. Satu hal yang diperlukan. Dan Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Dan itu tidak akan diambil daripadanya. Saya ngomong ini bukan hanya untuk para pelayan Tuhan di tempat ini. Tapi untuk Bapak Ibu Jemaat yang berkiprah di marketplace di luar sana. Pak, apa Pak take home message buat kami-kami yang kerja di luar? Ada 3 yang saya mau share. Yang pertama, kesetiaan saudara berarti menentukan kedekatan saudara dengan Tuhan. In return, your proximity will determine your influence in life. Zadok itu dipilih Tuhan melayani di bait suci di kerajaan 1000 tahun. Jadi Yehezkiel 44 itu penglihatan mengenai bait suci yang akan datang. Tapi Tuhan senang dengan Zadok. Imam dari Bani Zadok akan melayani aku selama-lamanya. Dia akan dekat dengan aku. Jadi itu sebuah figuratif. Menggambarkan begini. Integritas saudara sekarang dalam dunia kerja menentukan kedekatanmu dengan Tuhan. Dan kedekatanmu dengan Tuhan menentukan influence hidup saudara di luar sana. Influence tidak datang dari gimmick. Bapak Ibu, saya tahu ini ketika saya minggu lalu dari Semarang, saya pulang pergi PP seharian. Saya ngobrol sama Pastor Michael, kita duduk 5-6 jam dengan Ibu Elizabeth Philip di rumah dia. Dia gak bisa ngelihat, tapi hidupnya itu dia hanya mau nurut sama kehendak Tuhan. Dia bangun sekolah SMK Bagimu Negeri. Saya datang ke sekolahnya. Dia hidup full dari iman. Full. Dia gak peduli lu hamba Tuhan besar apa enggak. Gue gak bisa ngeliat juga dia bilang. Dia gak peduli. Dia hidup bukan karena perkenanan manusia. Dia bilang sama saya, sama si Pastor Michael, dia bilang, takutlah akan Tuhan. Manusia hanya bisa membunuh, tapi Tuhan bukan hanya bisa membunuh. Dia sanggup menaruh rohmu ke dalam api neraka. Takutlah akan dia. Dan hari-hari ini banyak orang gak takut sama Tuhan. Gak takut. Dia bilang kalau Tuhan gak suruh, saya tidak akan mau pergi. Tapi kalau Tuhan suruh, saya akan pergi. Nah, saya kan merenung ya saudara ya. Siapa yang punya waktu sih di dunia modern seperti sekarang? Siapa yang punya waktu sih nungguin Tuhan? Who has the time? Kita semua sibuk, ada deadline kantor. Kita semua sibuk, mesti memutuskan. Siapa yang punya waktu? Itu mah cuman klise aja lah, doa-doa klise lah, tunggu Tuhan klise. Tapi bagi Ibu Elizabeth Philip itu enggak klise. Dia duduk di hadapan Tuhan, dia nanya Tuhan, saya mesti ngapain? Waktu saya mendapatkan firman ini, saya keingat pertemuan saya dengan Ibu Elizabeth. Kesetiaanmu mendengarkan suara Tuhan akan menentukan kedekatan saudara dengan Tuhan. Saya bisa khotbah yang bagus tapi enggak melayani hati Tuhan. Nah, melayani hati Tuhan, semakin kau melayani hati Tuhan, Tuhan bisa kasih influence lebih besar. Bapak Ibu. Dan kalau influence datangnya dari Tuhan, manusia gak ada yang bisa gugat Bapak Ibu. Ketika imam-imam di luar Bani Zadok mulai kompromi, saudara. Saudara perhatikan kan, mereka masih dapat tugas di bait suci kan? Masih melayani kan? Tahu gak? Kompromi tidak akan menghilangkan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Enggak hilang. Tapi pengurapan dan kapasitas Tuhan akan turunkan. Itu ngeri juga itu. Oh saudara,
Simpson begitu dia berdosa, dia nazir, saudara. Di akhir hidup kekuatannya pulih nggak? Tapi matanya buta. Tuhan batasi kapasitas dalam hidupnya. Dia jadi bahan olok-olok orang Filistin. Tapi masih dalam pelayanan. Musa melayani Tuhan sampai mati. Yes. Tapi karena dia kompromi sama kekudusan Tuhan. Kamu gak masuk tanah perjanjian ya Musa. Tapi kamu ku pakai sampai akhir. Hari ini pertandingan kita bukan cuma soal Tuhan. Semoga saya kepake Tuhan ya. Sampai tua ya Tuhan, saya masih dipakai menjadi imam Lewi ya Tuhan. Bukan soal itu. Hari ini kita harusnya bergumul. Tuhan, jangan sampai kapasitas dan pengurapan saya menurun. Karena itu bagi Bapak Ibu, kita gak bisa main-main di hadapan Tuhan. Gak bisa. Berarti dalam konteks marketplace bagaimana Pak? Artinya begini, saudara, jadilah pebisnis yang mencari hatinya Tuhan. Nanti saudara akan lihat, kalau Tuhan yang buka pintu, gak ada yang bisa tutup. Di situ kita tahu, ini saya tahu berarti bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena Tuhan. Nah, saudara kan jauh lebih rileks. Sesuatu yang di-achieve karena daging, karena perbuatan manusia, saudara akan capek mempertahankan dari perbuatan manusia juga. Poin nomor 3. Pengudusan hidup Bapak Ibu akan menambah pengaruh dalam dunia ini. Dalam rumah yang besar hanya terdapat perabot dari emas dan perak, bukan hanya terdapat perabot, melainkan juga dari kayu dan tanah. Dua-duanya dipakai Pak. Perabotan kayu sama perabotan emas, dua-duanya dipakai. Tapi jika seseorang mau menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Sekarang pilihan di tangan Bapak Ibu. Kita mau jadi imam Bani Zadok atau imam dari Bani lainnya itu. Zadok melambangkan emas perak, yang lain melambangkan kayu dan tanah. Kita mau yang mana? Dua-duanya kepake, bukannya gak kepake, dua-duanya dipakai. Kata Tuhan, the choice is yours. Kau mau jadi perabotan kayu atau perabotan emas? Orang yang menyucikan diri, dia menyediakan hidupnya. Dan Tuhan akan pakai untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kalau di depan tantangan hidup makin besar, kalau memang hidup gak makin mudah, saudara, berarti bukan hanya kita harus makin ngotot, bukan. Pertama-tama kita makin mesti tunduk di kaki Tuhan. Cari hati Tuhan terlebih dahulu. Saya gak bilang kita gak boleh kerja loh ya, bukan. Maksudnya postur hati kita mesti benar di hadapan Tuhan, baru kita keluar. Gitu loh. Faithfulness creates generational favor. Saya mau menyemangati opa oma di tempat ini. Tahukah Bapak Ibu, kesetiaan dalam hidupmu menentukan perkenanan anak cucumu nanti. Saya sangat percaya itu. Apa yang kau tabur dalam masa hidupmu sekarang mempengaruhi perkenanan Tuhan atas anak cucumu itu. Jadi kalau hari ini kita sudah bertobat percaya Tuhan, itu satu privilege besar. Jangan disia-siakan Pak. Percayalah, setiap ketaatan yang kau tabur yang nuai anak cucumu nanti. Itu udah benar itu. Setiap ketidaktaatan itu menjadi sebuah pola yang berulang. Gitu Bapak Ibu. Memang tiap generasi akan menabur dan menuai dosa generasinya masing-masing. Dosa orang tua tidak ditanggungkan kepada anak. Dosa anak tidak ditanggungkan kepada orang tua. Tapi perbuatan baik, ketaatan, value, karakter itu long lasting. Value apa yang Bapak Ibu mau wariskan kepada anak cucumu itu penting. Saudara. Karena Zadok, maka anak-anaknya semua hidup benar di hadapan Tuhan. Karena Zadok. Satu nama itu. Harun punya 4 anak. 2 mati, 1 keturunan yang gak jadi, sisa 1 keturunannya Zadok. Saudara. Udah itu aja yang Tuhan pakai. Saudara. Saya berdoa biarlah setiap kita jadi orang-orang yang mencari hatinya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Shalom saudara, saya percaya saudara diberkati dengan khotbah yang baru saja saudara dengar. Saya rindu berdoa bersama dengan saudara, dimanapun saudara berada yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang sendirian mungkin, atau saudara pertama kali mendengarkan khotbah dan merasakan Tuhan Yesus menjamah hati saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi saudara-saudari kami dimanapun mereka berada. Tuhan jamah hati mereka. Kalau mereka belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
masuklah dalam hati mereka, sehingga mereka boleh memiliki pengenalan pribadi dan mendalam tentang Engkau. Dan kami berdoa Tuhan, dimanapun mereka berada, pertemukan dengan gereja lokal yang tepat, sehingga mereka boleh bertumbuh imannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kalau belum ada tempat ibadah yang tepat, dan saudara bertumbuh dan diberkati dengan khotbah ini, saudara silakan cari Instagram GBI Puri Indah, saudara bisa message kami, dan kita rindu melayani saudara. Entah doa, konseling, atau sekedar butuh curhat, atau saudara menanyakan informasi mengenai pelayanan, kami siap melayani saudara. Tuhan Yesus memberkati.